Baby, siap dulu itu. Dulu. Kedengeran lah anjing. Jadi Oh, bukan tai kucing kan? bukan. Berapa harga headset? Rada-rada ini Baru ketemu. Maaf ya, baru ketemu perkenalan. Oh gitu. ya. Tak dulu dong, apa dulu dong, gue mau ini. Cut. Apa namanya? Nggak briefing deh. Gue masa begini, kedengeran nggak begini? Begini harus begini. Taruh. Nah, gini. Nah, taruh tas gini. Nah, gini. Nah, udah nyantai. Nyantai kayak orang aman. Korek tadi. Lihat nih korek gua. Anjay. Iya. Beda bro, korek Bandung mah. Multifunction. Wis, anjing orang Inggris. Bilingual. Ini. Bilingual queen. Ini. Di bola. Beres aja lah. Bisek. Enggak, ini gue takut ini. Diapain? Gue takut digerebek kita. Mama? Tapi ada sih ada minum sendiri. Iya, orang kita minum legal. Iya. 21 tahun. Gue 20. Ya gue belum lagi. Lu udah bego? Belum gue. Lah, emang kita umur sama? Harapan muda. Cheers. Sabar dulu, berapa dulu kali? Yaudah, nungguin lu. Harus juga bisa. Jangan gitu ya. Bisa aneh. Oh, dipotong. Ini tuh ada pemirsa. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Ini. Emang mau ngomongin apa ini kita hari ini, Bos? Kita tanya, lu nanya gue balik atau gue nanya lu balik? Bagaimana ya? Emang iya? Udah. Udah nyantai ya, Bos. Banyak perubahan nih. Apanya? Lu banyak perubahan gitu ya? Emang iya? Iya. Emang Tapi lu nyaman gak sama diri lu yang sekarang? anjing, kalau kayak aja gitu anjing pertanyaannya. Ini santai aja. Kali. Nggak serius. Kalau gua nih ya. Enggak tahu sih. Kalau gue nih, Kalau gua. Kalau gue ya. Nah, kalau gua ya. Kalau lu gimana? Gitu. Kalau gue sih. Kalau lu? Apa cuma gua? Kalau gue sih. Tim dong ada pemirsa jadi jadi kikuk anjing. Makanya audiens lu. Halo. Nggak kenalan kali. Halo fans gitu dong. Di najis. Kan friends. Oh, My friends. Hi friends. Jadi kenalan dulu lu siapa? Halo Jessica. Halo. AKA. Gitu ya. Ini tamunya lu apa gue sih? Kagak ada, dua-duanya ini anjing. Oh, gue Eka. AKA memberkahi. AKA lagi. Eta. AKA lagi apa? Enggak ada. Paling ganteng. Eta. Apaan coba? Kita kikuk ini anjing ada. Enggak ya. Ada kamera biasanya ini ya, biasanya no kamera no HP. Iya. Ini baru-baru ya. Iya. Gimana nih? Oh tadi ini ya perubahan. Kalau gue nih, ini. Tadi mantep di situ anjing. Ya udah ya kalau gitu. Kalau gue? Nggak tahu sih, gue tuh nggak pernah ngerasa gue punya perubahan besar. Gue tuh emang ngelakuin kayak bukan dengan niatan untuk ngerubah diri anjing, gue pengen berubah gitu, tapi emang insting aja gitu kayak gue pengen cukur rambut kayak gini, ternyata perubahan nih, ternyata drastis ya gitu. Tapi kayak emang seiring bertumbuhnya gue gitu sebagai manusia gitu. Seiring bertumbuhnya rambut lo gitu ya. Makanya mungkin makin drastis perubahannya karena gue hidup di Bandung dimana kayak lingkungannya emang baik banget dan menerima gitu dan merayakan apa adanya setiap teman-teman gue yang ada di angkatan gue di himpunan gue di kampus gue gitu.
nggak tahu sih kampus gue ngerayain gue apa kagak, tapi yang penting fakultas gue deh. Fakultas gue baik banget orang-orangnya. Lingkungan lu lah. Iya, lingkungan gue deh. Pokoknya teman-teman gue gokil dah ya. Kalau lu gimana nih? Apa nih? Kayak sekiranya lu ngomongin konteksnya 2023 kali ya? 2023 boleh. 2023 apa yang berubah lu banget? Perubahan. Atau apa yang terjadi, ada apa perubahan yang terjadi di 2023? Wah banyak sih. Perubahan apa pelajaran ya? Perubahan yang terjadi yang seiring dapatnya pelajaran juga boleh. Kalau pelajaran banyak ya. Banyak lah. Siapa itu? Gue nggak mau sharing sih. Tapi intinya perubahan. Ini perubahan. Ayo jangan jaga diri ya. Ntar ini. Aman aja. Mentok ya. Ini emang improve. Tapi Semua. lu jangan nanya gue dulu ini. Gue mau jokin ya. Iya. Nih, kan gue ini sebagai responden. Gue melihat lu nih. Jangan gitu kan podcast berdua. Iya, tadi dulu, tapi belum selesai. Oh, iya. Maksudnya berarti tuh yang berarti yang nilai lu tuh berubah atau enggak tuh mereka kan, bukan dari lu sendiri kan. Ya orang lihat Eka berubah ya. Oh iya bener sih. Biasa aja. Bener sih. Ngerti nggak sih? Oh iya mungkin ya kalau dari sudut pandang orang lain kayak drastis banget, tapi menurut dari kita sendiri mungkin kayak ya udah bisa aja sih. Gue kayak gini aja gitu. Soalnya mungkin kalau dianggapnya perubahan dari diri itu mungkin kalau misalnya emang disengaja gitu kayak gue harus berubah. Nah tapi gue nggak ngelakuin itu sih. Gue nggak yang kayak gue pengen berubah, gue pengen menghilangkan zaman dulu gue kagak sih. Embrace. Tapi gue penasaran deh, lu tuh ada ini gak sih? Lu ada resolusi gitu gak sih? Resolusi. Apa kayak lu ada orang sih. itu kayak Jalan aja nih, gue lagi malas juga, gue ngapain harus. Lu orangnya gue orangnya planning sih. Lu Planning dari jauh-jauh hari, tapi nggak pernah. Gue tuh tapi ngaret gitu ya? Ngaret lagi lo, datangnya lo. emang keren. Terus Kalau gue apa ya? Gue tuh emang suka untuk kayak bikin skenario di masa depan tuh kayak gimana, yang kayak gue soalnya ini kan mainin fantasi juga kayak kayak tahun ini apa ya, kan gue suka yang kayak evaluasi diri gitu, kayak ngaca terus, refleksi bla 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 kan. Jadi kayak ya yang paling penting gue mau ngurang-ngurangin kejelekan gue yang gue lakuin di masa-masa lalu gitu kayak yang maksudnya kayak masalah alhamdulillah nggak tahu sih kalau gue alhamdulillahnya teman-teman gue baik dan gue baik ke teman-teman gue gitu loh. Jadi kayak belum ada yang kayak terlalu drastis banget anjing gue harus berubah baik gitu. Soalnya emang alhamdulillah lingkungan gue mana-mana aja, nggak pernah ada drama-drama atau kayak begajulan gara-gara kelakuan gue. Jadi alhamdulillah itu kayak gitu 2023. Mungkin ya 2024 gue makin klop aja sama temen-temen gue, dan yang kayak ini kalau konteks temen ya, dan yang kayak ya di lingkungan ya gue pengen maksimalin aja potensi gue sama temen-temen gue, dan kayak ya gitu sih gue main-main terus. Kalau lu dalam konteks lingkungan gitu? Pertemanan. Gue langsung begitu. Iya biar biar jangan gue. Kan gue audiens juga. Audiens lu. Halo. Kalau gue sih kalau gue apa ya? Dia mau join ya? Beli dulu itu maksudnya. Mau join? Jawab deh. Nggak tahu kalau lu apa? Konsep teman apa? Dalam konteks kayak mungkin pertanyaannya gini. Apa? Kayak apakah ada yang di 2003 atau 2002 sebelumnya nih, kayak apakah ada dalam lingkungan yang mengganggu dan apa yang lu akan lakukan, atau kalau enggak kira-kira lu merefleksikan lingkungan lu kayak gimana gitu? Kalau gue tuh dulu apa ya? Kan gue orangnya bak-bakan banget ya. Kayaknya gue harus emang kontrol itu sih. Karena kenapa? Karena emang benar semua orang tuh nggak bisa ambil semua kata-kata lu gitu, kayak lu nggak bisa seenaknya kayak gue begini, lu kalau menerima gue ya udah nggak boleh kayak gitu. Kadang tuh
kayak dalam kerjaan, dalam pertemanan kita tuh emang harus beradaptasi di lingkungan itu mau gimana pun gitu loh. Kayak kalau gue tuh sebenarnya lebih ke kerjaan sih, bukan ke kerjaan sih, karena teman-teman gue kan juga di kerjaan. Maksudnya gue kerja sama teman gue juga. Iya, gitu. benar. Kalau gue di pekerjaan gue tuh gue nggak ngelihat teman-teman gue ini sebagai teman gue, tapi sebagai partner gue gitu. Kalau kalau misalkan lu salah, lu tetap salah gitu. Profesional ya. Iya kayak gitu. Cuman kalau udah di luar itu udah lu bebas lu gimanain gue gitu gimana. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue mencoba untuk belajar kontrol emosi gue. Karena kenapa? Baik di pekerjaan maupun di pertemanan. Karena itu yang gue bilang tadi, gue tuh orangnya belak-belakan banget dan gue nggak mau nih jadi salah satu alasan orang tuh bisa nggak kerja sama lu gara-gara sifat lu. Gak mau teman sama gue karena gue begini gitu. Tapi bukan berarti gue harus berubah. Enggak, itu kayak udah standar manusia nggak sih kalau buat kontrol emosi itu. Kayak semua orang tuh harus belajar itu gitu. Dan menurut gue belak-belakan lu nggak apa yang kayak orang kesel sih. Maksudnya kayak belak-belakan lu emang bukan yang kayak apa ya? Iya emang enjoy aja bikin situasi kan emang kayak nyantai dan gue nganggap lu juga kayak jadi cair gitu kalau ada Jessica cair gitu. Setuju, tapi itu mungkin buat lu kan, tapi kan kayak nggak semua orang bisa paham lah gitu. Jadi ini ya ada porsi masing-masing. Ada porsi. Ada porsi di lingkungan mana ke lingkungan mana. Ya gue juga gitu sih kayak di tiap apa ya? Gue tuh bukan malsuin ya, tapi lebih ke kalau misalnya di lingkungan ini gue kayak harus keluarin diri gue yang ini gitu. Iya, kayak gitu. Dan di lingkungan ini gue kayak harus lebih kalem gitu. Tapi bukan malsuin ya konteksnya, tapi lebih ke porsi aja ya, porsi. Ini podcast jadi kayak orang bener ya. Bener banget ya. Gue sih ini ya coba untuk balance. Balance ya. Hidup gue tuh nggak bisa gini. Gue nggak bisa kayak gue orangnya gue nggak bisa kayak kerja terus. Gak bisa main terus atau gak bisa bucin gitu. Gue harus balance tuh. Karena kenapa? Karena gue nggak bisa dapet meaning. BTW HP di sini. Iya, gue nggak bisa dapet apa ya? Sebenarnya gue kejar nih apaan sih gitu. Kalau misalkan kita realistis, kita kejar, kita butuh duit gitu. Benar, gue butuh duit, makanya gue kerja gitu. Makanya gue bisa setotalitas itu kalau kerja gitu kan. Cuman dibalik itu semua, kita butuh koneksi, kita butuh pertemanan, kita butuh cinta, iya, itu tuh perlu banget menurut gue kalau gue bisa balance itu. Jadi gue sekarang tuh 2024 kayaknya gue pengen lebih balance lagi sih. Jadi kayak yaudah sejalan aja gitu. Enggak, pokoknya hidup secukupnya lah. Nah iya bener sih. Secukupnya. Bener. Kalau dalam konteks gimana jalan 2024, gue tuh gini ya cerita dikit. Gue tuh 2003 beran di kampus terus, gak ada nolep kayak kagak itu gue main-main keluar, udah mainnya sama temen kampus ya udah kalau balik ke Jakarta kalau ada butuh doang dan gitu kan. Nah, gue ngerasa soalnya gue ambil SKS banyak banget kan, itu kayak jadi gue ngerasa gue nggak seklop itu lagi sama teman-teman gue di Jakarta dan walau orang-orang di Jakarta bilang enggak kok masih temenan tapi kan pada faktanya gue emang jarang ke Jakarta dan jarang ketemu untuk kayak catch up bla bla bla. Nah mungkin di 2024 gue gue pengen sering-sering ya catch up lagi sih sama teman-teman yang gue mungkin nomor 2 kan di 2003 karena fokus kuliah bla 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 dan yang kayak ternyata butuh juga gitu. Gue juga sadar kayak dalam konteks kekaryaan gitu kalau kalau misalnya gue bikin foto atau kayak bikin apa enaknya itu di Jakarta bukan di Bandung, dan yang kalau di Bandung tuh lebih ke yaudah mikir masa depan gitu kan. Apa yang terjadi setelah kuliah dan itu gak gimana ya, gak enjoy gitu, maksudnya bukan gak enjoy tapi lebih ke mumet yang kayak kalau misalnya gue mikirin kuliah mulu apa yang terjadi setelah kuliah terus gitu. Kayak nggak seru kalau di Jakarta tuh gue tuh nganggepnya kayak kalau di Jakarta gue nganggepnya orang-orang tuh orang beran present gitu, hadir di
di percakapan itu, dan ya udah kita nikmatin gitu kali. Nah, gitu sih maksudnya. Bukan gue bilang kalau orang-orang Bandung gak kayak gitu, tapi karena konteksnya gue kenal sama mereka karena kuliah, jadi lebih ke ya udah kita mikir kan emang kuliah buat masa depan kan. Kita meniti karir untuk masa depan banget lah. Kayak emang gue pengen berkecimpung di dunia seni rupa gitu. Jadi kita kenalannya dari situ. Dan yang kayak karena fakta itu, jadi kayak ya udah kita kenalannya ya begitulah gitu kan. Kalau di Jakarta dulu temenannya karena ya udah emang kita mau temenan enjoy aja gitu kan sih. Kayak gue gak tahu lu mau masa depan gimana, gue gak tahu lu mau babi buaya gimana, gue yang penting temenan sama lu baik sama gue baik sama lu gitu loh. Nah kayak gitu. Kalau di Jakarta lebih plong aja gitu. Maksudnya gue nggak bilang kalau di Bandung tuh beban, tapi lebih ke ya udah lebih ke work oriented gitu loh. Nah, jadi kayak di Bandung tuh gue lebih di Jakarta gue lebih mikir kayak lebih bebas gitu, kayak lebih ya udahlah gue nggak peduli juga lu mau gimana, gue mau gimana juga, kita enjoy aja sekarang mau ngapain gitu loh. Nah gitu sih kalau misalnya dalam konteks lingkungan Bandung dan Jakarta gitu sih kalau gue. Tapi karena itu juga Kak, kayak lu kan maksudnya jadi ya gue ngerti Bandung tuh jadi tempat menuntut ilmu lu lah gitu. Jadi lu lebih fokus gimana gitu. Di luar itu ya lu bodo amat gitu loh. Ngerti enggak sih? Bener-bener. Ngerti. Lingkungannya beda kan. Iya, rada mumet aja sih kalau misalnya gue mikirin kuliah mulu dan alhamdulillahnya sebenarnya banget teman-teman gue di kuliah tuh enggak yang kayak tiap detik ngomongin kuliah, enggak, dan yang kayak emang karena alhamdulillah anak-anak seni rupa juga enjoy banget dan kayak ngerti tentang ya kalau ngomongin tentang filosofi ini ABCD gitu kan, kayak jadi kita ya emang teori-teori kuliah emang diaplikasikan di dunia asli juga, tapi enggak yang kayak bikin mumet sebenarnya. Jadi kayak karena fun gak sih? Iya emang fun sebenarnya tuh. Jadi ya itu sih mungkin gue sebenarnya nggak protes tentang akan keperbandungan gue, tapi lebih ke gue kangen aja sih sebenarnya sama Jakarta. Gue tuh tahun baru di Bandung. Gue tuh balik ke Jakarta tuh kadang cuma 1 hari 2 hari gitu loh. Nggak pernah yang kayak seminggu 2 minggu gitu, nggak pernah. Jadi kayak rada lost dan kayak lucunya tuh kalau gue datang ke Jakarta yang kali ini ya, gue beneran kaget gitu kadang atas banyak hal kayak wah udah ada bangunan ini ya, udah ada ini ya, dan kayak teman-teman gue ada banyak perubahan ya, dan kayak gitu loh. Dan kan gue bukan orangnya yang kayak bisa catch up lewat HP dan yang kayak nge-line yang kayak lu gimana gitu, dan yang kayak menurut gue itu kurang aja. Jadi gue belum gak dapet ininya feel secara penuhnya gitu loh. Jadi kayak gue kadang juga di Bandung gue ya udah nungguin aja lah nanti kalau gue udah libur atau kayak udah terus kayak sekarang gue udah dapet kagetnya yang kayak ternyata orang kayak gini ya, sekarang kayak gini ya ternyata. Itu sih yang paling kayak kena, soalnya kayak gue ngelewatin banyak hal ya ternyata di Jakarta gitu. Jadi kayak gue ternyata ngelewatin perubahan ini ya gitu. Dan yang kayak di rumah tuh juga iya deh kan ada ini ada itu terus gue kayak iya sekarang udah kayak gini ya gitu. Jadi kayak ini sih. Kalau lu pernah kayak dapat momen yang kayak lu tertinggal gitu? Gue lebih ke apa ya? Tertinggal tuh sih enggak ya, karena maksudnya hari-hari gue di sini gitu. Hari-hari. Lu kalau pindah di sini juga gitu. Lu kalau pindah kalau nggak Kemang gitu. Kalau gue pribadi karena gue dari lahir di Jakarta gitu, gue pengennya keluar. Gitu. Itu gue juga kayak gitu dulu. Iya, mungkin yang kayak kalau jadi gue bisa ngerasain kalau misalkan lu mau ke Jakarta tuh kenapa? Karena kayak kangen aja, anjir gue dari kecil di sini gitu kan. Kalau gue tuh justru kebalikan lu. Gimana sih? Di luar tuh gimana sih gitu. Dulu tuh emang yang gue impikan
untuk ke Bandung sebenarnya kayak maksudnya bukan ke Bandung lebih ke keluar gitu. Gue kan emang pokoknya nggak mau tuh gue kuliah di mana kayak UI atau apa ya gitu. Gue pengen kayak minimal Bandung gitu minimal Jogja atau apa gitu ya kayak mana kayak gitu biar gue bisa analisa tempat tuh beda gitu kayak nggak di sini aja. Dan gue sebenarnya gue senengnya jadi kan gue dari dulu juga dari tadi gue juga ngomongin kayak anjir Jakarta, gue cinta banget Jakarta, gue cinta banget karena ada titik di mana gue nggak di Jakarta itu, jadi kayak gue punya rasa kangennya, rasa pemberian nilainya lebih gitu atas karena gue udah cabut dari sini lama. Dan kayak gue tiap hari tuh mikirin kayak oh ternyata ada ya hal-hal kecil di Jakarta yang gue ini. Dan yang kayak kalau lu lihat pos-posan gue dan yang kayak hasil-hasil foto gue juga, kalau gue setiap ke Jakarta gue tuh selalu ya yang kayak nilai besarin kayak even nama jalanannya atau kayak warung-warung apa atau kayak hal-hal kecil gitu karena itu yang membuat Jakarta gue Jakarta gitu, dan itu yang membuat rumah gue rumah gitu. Jadi kayak makanya gue kayak berat sentimental banget kalau ke hal-hal kayak warung depan rumah gue atau kayak tempat warkop ini gue, dan yang kayak warteg mana, dan yang kayak soalnya itu yang membuat gue gitu gitu sih sebenarnya. Dan yang kayak ini sih Jakarta emang best. Gue tuh pernah sih kayak ada momen-momen kayak misalkan gue mau pergi nih kemana gitu. Terus kalau misalkan gue kayak lewat nih di jalan-jalan Jakarta gitu kayak aduh gue gak bakal ngeliat kayak gini-gini nih gitu. Gue gak bakal ada namanya warung, warteg, rame gitu kan, pada dangdutan atau gimana gitu. Gue gak akan dari gini gitu. Itu pas gue ke Singapura juga gue tuh kalau setiap ke bandara kenapa ya selalu sedih gitu. Karena kayak gimana ya, kalau setiap lihat di jalan Jakarta tuh beda aja feelnya. Gue nih kalau misalkan gue OTW ke bandara gitu, orang pada kemana sih? Pada pulang kerja, pada balik kerja gini. Ada aja gitu masalahnya. Jadi kayak maksudnya kalau misalkan lucu sih orang Jakarta tuh unik gitu. Karena maksudnya semua daerah pada kesini kan. Maksudnya di sini kita kayak jor-joran dan duit gitu. Tapi kalau udah pulang kampung gitu kayak itu udah plong banget kan. Gue mau ngapain lagi, gue balik ke kampung gitu kan. Gue kayak gitu, gue juga kayak ngasih gitu kalau tinggal di Jakarta tuh kayak kampung gue nih gitu. Gue kayak seru sih kalau dibilang kalau Jakarta tuh overrated atau Jaksel atau gimana. Benci banget. Enggak anjing. Jaksel mana anjing enggak. Orang Jakarta Selatan asli tuh. Enggak gitu-gitu amat. Iya. Kalau gue Jakarta Selatan tuh kalau main di Hollywood segala. Dari mana anjing? Enggak ada. Itu bukan orang Jakarta. Bukan orang Jakarta, itu orang Tangerang gitu. Ditaro. Jakarta, gue percaya ya. Bukan. Tapi iya sih. Gue tuh malas, gue tuh gak suka kayak gue tuh orangnya paling gak bisa, maksudnya udah amat ya, mereka tuh menyamaratakan orang Jaksel, Jaktim, kayak gini, jadi itu punya kulturnya masing-masing lah gitu. Tapi maksudnya gue sebagai orang Jakarta pun kayaknya makanya kalau misalkan kayak lu pernah gak sih kesini? Lu kan orang Jakarta gitu. Ya iya gue orang Jakarta, gue gak pernah kesini gitu. Terus jadi kayak masa sih lu gak pernah kesini, lu kan orang Jakarta gitu. Balikin ke gue kayak emang gue orang Jakarta gitu kan. Tapi the thing is kayak orang-orang gue udah dikit. Ini tuang ya? Tuang deh. Ini gue enjoy banget tuh Mel. Ya lo gue seneng banget tuh temenan sama lu. Makasih ya Cik. Gue berani kayak gue bangga banget ya gue malu. Lah gue anjing bangga banget sama lu anjing. Gue berani kayak ya Allah temen gue, dan kayak tiap kan lu rajin ya kayak ngepost itu dan kayak ya Allah pengen rasanya gue tuh pengen di Jakarta dan kayak ngehore-horein lu. Iya gue juga gini malah kayak gue tuh impress gitu loh. Anjing. Enggak, tapi serius. Gue bukan gimana ya. Maksudnya kayak oke apa nih gue suka ya udah gue post gitu, bukan edit atau gimana gitu. Kayak beneran. Lu kalau ketemu gue aslinya juga gue gitu ngerti gak sih? Kadang tuh orang kayak ini gue habisin aja.
gue kayak Nah, gue tuh senengnya itu sih. Gue senengnya itu sih temenan sama lu. Soalnya lu tuh beneran yang kayak lu ngerti kalau misalnya hidup tuh cuma sekali doang. Lu tuh ngerti kalau misalnya belum. Lu tuh ngerti kalau misalnya gue kayak manusia tuh gak bakal hidup lagi gitu. Tahu kita ya. Kayak nggak, lu ngerti kalau misalnya kita cuma bisa sekali doang di bumi ini dan yang kayak ya udah gue pengen ngapain aja urusan nanti ya urusan apa ya gitu. Oke, kok bilang kalau gue sharing ya tentang misalnya gitu. Gue tuh nggak bisa kayak gitu, gue nggak bisa yang yaudah gue nggak bisa semesterius itu gitu. Gue tuh suka karena emang sikon gue gitu. Kalau gue sedih, udah gue sedih, gue embrace aja sih. Ngerti gak sih? Kayak kalau gue happy ya lah. Dan yang kayak karena kita ini sih lebih ke apa ya? Gue mandang dulunya tuh lu tuh yang kayak ya udah gua gitu. Itu yang dari gua pandang dari Jessica tuh itu dan yang kayak lah ya udah gua lalu mau ngapain kalau lu kagak suka ya udah gitu. Nah iya itu sih dan yang kayak gue tuh seneng banget gue di lingkungan sama orang-orang ya udah gitu. Yang ya udah gue pengen hidup kayak gini gitu. Malah Itu tuh sih. malah tuh gak suka ya kalau orang tuh berasum siapapun tentang gue, ngerti gak sih? Oh, ngerti. Kayak misalnya gimana gitu. Ada lah gosip-gosip yang kayak Jessica tuh cewek apa cowok sih gitu. Kayak maksudnya itu lucu banget ya. Ya terserah. Cheers. Ya, cheers. Manis banget anjing. Iya. Jadi kayak maksudnya kenapa gue bisa suka orang berasumsi siapapun tentang gue, karena balik lagi ya lu tuh sebenarnya nggak perlu tahu gitu kayak gue dan gue nggak perlu capek-capek basa-basi kayak yang lo begini loh gitu. Iya jadi nggak ada Gitu. ngapain energi kita untuk ngabisin untuk ngejelasin orang-orang salah persepsi akan kita gitu. Ya udah itu urusan lu gitu. Menurut gue kayak dari teman-teman dekat gue udah tahu gue gimana udah cukup gitu loh. Iya. Keluarga gue tahu gue gimana udah cukup gitu. Dan pilihan mereka untuk nge-follow kita ya itu pilihan mereka gitu. Ya udah gue nggak minta lu follow gue atau gimana gitu. Kadang tuh kayak yang sombong banget ya di fallback atau kayak gimana. Makanya pertama maksudnya gue bukan gimana kayak gue fallback tuh ada benefitnya nggak? Maksudnya apa yang bisa gue lihat dari Iya, gue kalau nge-follow iya bener. Gue tuh kadang juga kayak lu buat karya apa? kadang gue suka kayak ini orang pengen di fallback tapi kagak ada apa-apaan. Apakah dia nge-value tentang follow-annya atau emang kita mau temenan gitu. Gue kan ngeliat juga emang kita mau temenan atau gimana makanya gue follow. Tapi mereka tuh emang mempernilaikan karena gua nge-fallback, ngerti gak sih? Kayak nge-fallback itu satu hal yang besar, bukan pengen melanjutkan ke tahap pertemanan. Itu sih yang gua nggak, yang rada belum klik sama gua. Soalnya kayak ya udah gua nge-fallback karena mungkin gua mikir kayak oh ini kita bisa temenan, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar pengalaman gitu, kita bisa main bareng, bisa ini. Tapi kalau misalnya emang cuma main fallback karena lu pengen di fallback gua gitu, gua ngerasa nilainya jadi rendah banget dan kayak gua nggak mau lu nganggap perfollowan itu jadi hal besar banget gitu karena emang follow ya cuma follow doang. Iya dan karena gue juga follow orang karena oh ini orang temen gue dan kayak ini atau enggak ya ini orang gue pengen follow karena emang karyanya bagus atau kayak unggahannya banyak gitu itu kan karena gue seneng kalau misalnya mereka punya arahnya masing-masing. Tapi yang kurang tuh itu ke masing-masingannya itu loh yang kayak oh gue terlalu gue masih ngelihat orang tuh masih yang kayak masih trying to fit in apa maksudnya gue nggak masalahin itu tapi ya mungkin itu bukan kemauan gue untuk follow lu gitu loh sih. Iya, gue juga gitu sih, gue kayak ngerasa kayak oke kalau fallback ngapain gitu loh. Kalau lu mau teman sama gue tuh gue suka banget. Iya, dan pertemanan tuh nggak di apa legitimasi oleh ke-fallbackan gitu kan. Jadi kayak beneran deh kayak udah kalau lu mau temenan ya udah kita ketemu atau apa ya lu nyapa gue dan kayak kalau misalnya gue disapa juga nggak bakal yang kayak apa siapa sih kagak akan kalau lu mau temenan sama gue aja. Iya jadi kayak kagak usah akan kebutuhan checklistan kayak gua follow lu atau enggak gitu. Itu bukan filosofi pertemanan menurut gua gitu. Anjing jadi serius gitu. Dan gue tuh nggak bisa kayak gini, gue tuh nggak bisa
misalnya kita baru pertama kali ketemu terus followan gitu, ya udah gitu, kita pertama kali ketemu juga kita ngobrol nggak sebanyak apapun kayak nggak pokoknya kita nggak banyak ngobrol gitu. Gue nggak bisa maksudnya gue nggak bisa nggak fallback, bukan karena tapi kan udah pernah ketemu dia Iya bener nggak sih? Iya sih bener dan yang kayak apa ya, Kecuali kayak misalnya kalau misalkan kayak pertama tuh yang gue lihat tuh bukan estetik atau gimana ya. Pertama tuh yang gue lihat tuh lu tuh ada benefit apa di platform ini. Kayak misalkan oke di umur kita udah harus mikirin iya, gitu kan bener. Oh, aku suka nih foto-fotonya ininya. Sebenarnya simpel aja sih. Iya kan? Terus oke lu model, terus aku suka nih lo foto-fotonya kayak gini atau kayak gimana. Terus atau enggak akun-akun yang beredukasi lah gitu kayak. Iya makanya gue tuh kesel banget. Edukasi orang-orang gitu. Gue masa respect gitu loh. Iya yang gue nggak respect tuh kalau misalnya gue nggak mau fallback terus dianggap sombong, itu anjing banget. Soalnya kayak kesombongan itu nggak dibuat karena hal-hal yang terjadi di internet. Ini terjadi tuh kalau misalnya di dunia asli anjir. Dan kayak lu ngapain menilai gue dari yang hal-hal yang gue nggak lihat tiap hari. Gue nggak yang kayak nge-scroll tiap detik dan yang kayak gue soalnya gue punya kehidupan asli dan gue punya teman asli, dan gue kalau pengen temenan sama gue temenan secara asli gitu. Iya gitu. Ya lo kalau ketemu gue ya udah gitu ngumpul gitu ngobrol gitu. Iya datengin aja apa di DM, reply story. Dan kayak lu sering reply story gue bukan berarti gue pengen bukan berarti gue harus fallback gitu loh kayak enggak, gue butuh lebih dari itu. Iya sih. Gue mau tahu orang itu gimana aslinya gitu loh. Iya sih, kadang tuh apa ya? Ini mungkin rada ini ya. Tapi karena kan di zaman sekarang orang-orang tuh menilai apapun itu tuh dari sosial media ya. Terus yang kayak gue mikir kayak anjing di dunia ini ada yang lebih gitu. Dan yang kayak gue ngeliat orang-orang tuh kalau misalnya tiap hari, tiap detik scroll ini. Soalnya kayak ya udah emang gak ada masalah, tapi kayak apa iya lu pengen hidupnya kayak gitu gak sih? Apa iya hidup lu diatur oleh apakah posan lu di like sama banyak orang atau posan lu di validasi bagus sama temen-temen followers IG lu atau gimana? Soalnya kayak emang hidup nggak secetek itu gitu loh. Dan kayak gue sayang aja kayak ngeliat orang-orang nganggap kehidupan tuh selesai di internet gitu. Kayak hidup di internet, maksudnya kayak apa ya? Ya udah mungkin kalau misalnya orang dapat kebahagiaan dari internet ya gue alhamdulillah juga, gue seneng gitu. Tapi kayak yang bikin kehidupan itu tuh lebih ke apa yang terjadi di kehidupan. Iya bener, enggak, bukan yang terjadi di pixel HP lu gitu loh. Dan kayak apa ya, makanya gue kan gue tuh sering yang kayak dibilang gue kira lu chronically online apa ABCD karena gue misalnya gue ngejelasin kalau gue bukan yang tipikal selalu bawa HP. Azan ya guys. Halo guys, sudah selesai break. Smoke break. Sama Isa. Sebelum gue. Tadi apa mana sih? Dulu apa mana? Ya udah lah ya. Ya pokoknya 2020 bagi rokok dong. Ambil. Ini mantap, ada pouchnya sendiri. Gue tuh gue nyisain kayak, jadi misalnya gue beli rokok sebungkus, gue nyisain kan 12. 6 batangnya gue taruh rumah, 5 batangnya gue bawa kerja. Jadi gue nggak pengen habisin semuanya gitu. Iya sih bener sih bos. Nanti makanya gue punya rokok ya ternyata gitu. Ini yang kayak, wih. Iya. Soalnya kayak gue kalau misalnya gue bawa sebungkus-bungkusnya habis hari itu gitu loh. Amandel dulu. Iya. Tapi kalau gue kerja kan, jadi kayak udahlah, gue bawa 5 batang aja. Tapi iya sih. Ngerti gak sih? Ngerti banget ya. Soalnya gue kenapa ya? Gue tuh sekarang bukan, gue pengen, gue ngerti nih, oke, gue sadar, gue tuh buang duitnya tuh sebenarnya tuh di jajan gue gitu loh. Dan keperluan gue kan banyak gitu, misalnya keperluan gue banyak lah gitu. Terus belum lagi tambah jajan gitu, jadi kayak pilihan gue meminimalisir jajan gue inilah. Kayak rokok gue setengah-setengahin gitu. Ini buat kerja, udah kalau misalnya habis lu nggak usah beli lagi gitu. Karena di rumah ada lagi gitu. Oh iya bener. Gue
gue kayak gitu sekarang. Apapun itu kayak nih misalkan gue kayak shift malam, gue tuh bawa bekal. Gue tuh kalau kerja tuh bawa bekal. Ini mantap aja. Jadi kalau misalkan shift pagi gue cuma bawa bekal 1, kalau shift malam gue bawa bekal 2. Ya lo wanita surgawi. Iya. Ini mantap. Gue pokoknya ini banget sih sekarang. Harap tenang ya. Gue harus save money sih, gue harus. Ini mantap. Harap tenang ya. Harap tenang. Harap tenang lah bos. Harap tenang lah boy. Gimana? Trip yang mana sih? Lupa sih. Kayaknya ngomongin apa ya? Oh, follow-followan. Udah lah ganti gue capek banget. Ya pokoknya intinya gue nggak bisa yang kayak gitu, ngerti nggak sih? Pokoknya Gua nggak intinya mau adalah muna ya. Gue nggak mau muna, gue di sini ya udah. Widih mantep be, diri Karena lah emang oke lo ada apa nih di sosial media, tapi kalau posting lo 0, ya gue mau ngapain follow back lo? Iya nyet bener. Ngerti nggak sih? Kayak ya udah, gue Instagram adalah suatu blog kan, suatu Iya. blog yang untuk ngefollow ngelihat unggahan orang-orang lain. Treat blog as blog gitu, kayak ya udah kita ngeblok aja, gak Iya. usah kayak gue ngefollow lu tapi posted 0, lu ngapain Iya, lu gitu. ngapain Lu di sosial media gitu kan? Iya. Gue tuh kalau gue Oke tuh bener, kalau misalnya mereka mempunyai relasi ya udah WA-WAan lain Iya. gitu, ya udah kayak nggak meminimalisir untuk lu nggak bisa jadi temen gue gitu. gue tuh menjadiin Instagram atau Twitter atau apapun itu sebagai platform buat gue mengekspresikan diri, apalagi untuk masa gue tuh pengen gue pengen karya gue tuh dilihat orang lain lah gitu. Benar. Maksudnya di mana-mana sekarang orang ngeliatin Instagram ya. Lu Iya, lu bener. bisa mau kemana? Lu mau ke restoran lu liat Instagramnya, bukannya jam berapa menunya apa itu udah. Bener semuanya di lah, Instagram kan. Kayak gue tuh menjadiin Instagram tuh sebagai platform gue buat naruh karya gue apapun itu, gue mau gue ngapain gitu loh. Tapi maksudnya gue tuh sampai kayak gini, mal gue kayak sampai misalkan kayak mau lihat portofolio gue masih Instagram gue. Bener. Tapi emang itu valid sih. Iya kan? Maksudnya ya ini semua portofolio gue, lu bisa melihat keseharian gue, lu bisa melihat gue di Instagram kayak gimana, lu bisa melihat Karena emang gue. Instagram tempatnya tempat pengumpulan gitu, tempat Iya kan? pengumpulan bener. Sebenarnya gue seneng sih untuk kayak gue di lingkup orang-orang yang apa ya? Enggak, sebenarnya ulang. Gue sebenarnya kesel sama orang yang nganggep secara keseluruhan diri gue itu melewati Instagram. Enggak aja, Iya. lebih. Gue tuh maksudnya lebih dari akan itu, dan Instagram Iya. cuma sepercuil hidup gue gitu loh. Dan yang Iya. kayak gue nggak yang kayak setiap detik gue ini story itu. Dan maksudnya nggak no offense ke orang-orang yang melakukan itu. Gue berani udah seneng aja kalau misalnya ngeliatin orang kayak gitu. Tapi gue bukan yang kayak gitu aja. Dan yang kayak gue nggak yang kayak update ini. Tapi gue juga emang kadang suka update. Ya emang karena Instagram sebagai blog aja yang kayak emang ada momennya untuk gue pengen post ini, tapi itu bukan secara langsung tempat yang valid untuk nilai gue secara sepenuhnya. Dan itu karena tempat pengumpulan aja yang kayak emang gue pengen post apa yang gue kurasi, apa yang gue emang beneran suka, apa yang cocok, udah gue post. Dan yang kayak kalau lu emang mau nilai kayak gitu ke diri gue secukupnya aja, karena emang di situ cuma sebagian hidup gue doang dan cuma seporsi bagian hidup gue. Kalau misalnya pengen tahu gue sifatnya kayak gimana, kalau gue orangnya baik atau orangnya gue jahat, nilai dari asli gitu. Gue nggak menutup kemungkinan untuk lu menilai gue dari yang asli. Jadi kayak ya udah nggak usah nilai gue dari apa yang gue unggah di dunia maya, anjir. Tapi Dan gue mau maya nanya, banget. kalau misalnya nanya inspo lu apa, lu jawab apa? Karena gue jujur kalau nanya kayak gitu gue bingung. Iya, sebenarnya kehidupan sih. Teman-teman gue, lingkungan gue sebenarnya iya sih. Aduh, kencing, lu ketawa kencing mana? Aduh, kencing di mana sih? Di masjid Masjidnya di mana? Jauh nggak? 3 menit lah. Semua kencing. Dari sini ke sana. Lurus terus. Lurus terus beneran, Lurus gak terus, belok-belok. demi Allah enggak. Kencing dulu. Ya udah kita tea break guys. Dadah. Tapi itu maksudnya Iya sih bener sih. ditutup deh. Satu dan tiga. Dah guys, kita balik lagi kita. Kita balik lagi teman-teman. Iklannya banyak ya. Banyak nih. Duduk dulu. Back ads. Tuh lihat terus. Gue garukin. Ini. Yeay. Inisiatif aja. Ada. Duduk. Nih, junior. Masa gue duduk kan nyomplang. Gitu. Ya. Bos, gimana bos? Habis dari bibis dari mana nih? Pemirsa mau tahu nih. Situ dah. Situ ya. Enggak. Di sana deh. Dan situ deh. Iya. Dah. Ya kok penyok sih? Kita harus nikmatin aja, Bro.
Karena itu emang udah, Present. karena emang ini bro, karena itu emang ini gue filosofi hidupnya gini. Lu punya filosofi Kopi kali. yang real aja lah, kepanjangan, Kagak gini. pakai Pokoknya bahasa pemikiran gue Iya, gitu ya. iya. Ini pokoknya kalau misalnya gue Filosofi lagi, kopi. Tuh mau pipis lagi anjing. enggak Ntar pemirsanya kayak anjing nih gue nonton banyak iklan ya. ini gak usah Kagak dibayar lagi iklan nih nih. Kalau gue nih pemikirannya, gue kalau gue nih, ya kalau lu gimana kalau mikir, gue tuh kalau misalnya lagi dapet musibah atau kayak dapet aja gitu kayak ayolah gitu, gue mikirnya cepet kayak Atailah gitu. kayak lagi dapet tailah momen gitu. Iya. Gue kayak ya udah emang mungkin semesta nggak mau gue ngelakuin hal selanjutnya gitu, jadi kayak Tapi lu ngelakuin lagi gak? kagak, maksudnya kayak misalnya kayak tas gue robek nih, ya udah mungkin tas gue robek dan barang-barangnya jatuh terus semua hilang, terus gue tuh mikirnya cepet emang mungkin emang semesta nggak mau gue punya barang-barang itu gitu. Kayak misalnya dompet gue hilang dengan duit 200.000 let's say, ya udah gue mikirnya ya mungkin emang semesta nggak mau gue ngelakuin apa-apa dengan 200.000 itu, dan gue harus mendapatkan 200.000 itu dengan cara lain gitu. Jadi gue tuh mikirnya kayak emang hal tuh emang punya tempatnya masing-masing dan emang punya yang rezeki aja. Tapi kalau vape lu hilang gimana? Kalau liquid lu hilang gimana? Nah demi Allah kalau misalnya saya pots gue hilang, gue mikir kayak cepet nih, gue mikir oh ya udah emang mungkin asupan nikotin gue terlalu banyak atau ABCD gitu loh. Jadi kayak tapi ya itu kalau terjadi secara tidak sengaja atau tidak ini gitu, kayak kalau misalnya emang barangnya udah hilang kemana gitu, positif aja. Nggak tahu sih, gue cepet aja sih mikirnya. Kayak gue kagak ada gitu gue. Kan gak ada orang kayak gue di mana ya? Anjing lah, gue di mana sih? Gitu ada kayak gitu. Iya. Gue kayak sampai ya udah berarti gue emang gitu kagak boleh mengasup nikotin di momen itu aja. Gitu sih, jadi kayak ya udah mungkin semesta nyuruh gue untuk jalan ke depan beli rokok dan mungkin dapat pengalaman baru dari warung itu. Itu sih. Soalnya kayak pengalaman tuh bisa didapetin dari mana aja, dan pelajaran itu dapat dari pengalaman gitu. Jadi kayak dari depan rumah lu, dari depan kos lu, dari dimana aja lah gitu. Makanya gue nggak menutup kemungkinan untuk apapun itu terjadi gitu. Bener-bener nggak memaksakan lah gitu. Iya, jadi gue alhamdulillah mood. Bener sih, bagus sih. Walau alam. Gue suka, gue setuju. Gue mau ada walau alam. Jadi kayak kalau misalnya emang kayak gitu ya kayak gitu. Apa tuh Tapi judulnya? lu pernah nggak sampai stresin gitu? Alhamdulillah kagak sih. Gue tuh gak pernah nge-stressin apa hal yang gue gak bisa kontrol. Soalnya dari kakak gue yang paling gede, dia tuh nyuruh kayak control things pokoknya dia nyuruh kayak jangan nge-stressin hal yang lu gak bisa kontrol. Soalnya ya itu gak bakal ada endingnya dan malah bikin damage yang lebih besar gitu. Malah bikin kerusakan yang lebih besar kalau misalnya gue mikirin hal-hal yang gue gak bisa kontrol. Bener-bener. Soalnya kayak ya udah kalau emang gue gak bisa kontrol mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah aja gitu, kayak ya udah besok bakal pakai, dan yang kayak dengan ketiadaan hal yang baru hilang gitu mungkin bakal mendatangi suatu hal yang lebih gitu. Itu sih yang gue dapat dari keluarga gue. Kalau gue yang dapet dari keluarga gue apa ya? Kecantikan aja. Gitu. Apa ya? Digerai ya? Gitu. Tuh udah agit digerai. Apa ya? Tapi serius banyak sih yang bisa gue ambil pelajaran dari keluarga gue, terutama nyokap gue kan. Kayak gue bisa dibilang gue sekarang itu bisa dibilang dari nyokap gue. Iya sih, lu mirip banget sama gue. Mindset, emang pernah ketemu nyokap gue? Kagak, lu kan nge-post anjing. Oh iya. Iya, tante. Tapi beda, maksudnya dia sekarang gak kayak gitu loh. Cuman maksudnya gue gini loh, gue ngerti ya, maksudnya pikiran-pikiran orang dulu gitu, pikiran nyokap bokap lah gitu, kayak gimana gitu. Kayak pastilah dia tuh ada lah kekhawatiran gitu kepada anaknya gitu. Ini gue dengerin ya. Ya. Terus kayak gue tuh
gue tuh orangnya nggak yang kayak orangnya tuh gue nggak kayak tapi dia edit aja deh gue Nggak kaya. Nggak kaya. Enggak, bukan, apa sih? Gue tuh kadang banyak nih kata-kata di otak gue, tapi susah Artikulasikannya. Iya. Apa namanya gitu? Apa ya? Gue ngerti kok, tapi yang penting gue ngerti kan. Ya tapi kan audiens tuh nggak ngerti. Ya kagak apa, emang kita berutang budi apa sama mereka. Lu gue ya. Iya lu gue anjing. Ya, jadi kayak intinya Aduh ini apa sih? gue tuh banyak ambil pelajaran lah dari nyokap gue, kayak soal manage uang, dari soal percintaan, dari soal nyari duit, ini itu banyak banget. Dan maksudnya menurut gue privilege itu bukan dari soal kecantikan juga, ngerti? Sekarang itu dari keluarga, ngerti gak sih? Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena coba deh lu apa namanya, berdiam diri gitu ya. Lu berdiam diri. Terus lu mikir nih kayak gitu. Lu mikir kayak lu tuh anjing nih. Maksudnya kayak keluarga lu tuh banyak gak sih yang ngasih pelajaran dari lu dan lu bisa make sampai sekarang gitu. Dan menurut gue itu suatu privilege. Kayak pelajaran dari keluarga lu yang bisa lu pakai sampai sekarang dan itu bisa bisa memanfaatkan orang bisa tapi lu ngerti gak? Udah gue ngerti. Jadi lu bisa mengaplikasikannya di dunia sekarang gitu kan? Iya, nah iya, lu bisa menguntungkan orang lain gitu. Oke. Dan itu pelajaran dari keluarga lu dan menurut gue itu suatu privilege. Jadi privilege itu bukan soal kayak muka, bukan soal duit doang gitu. Bukan soal kayak bokap lu statusnya apa lah gitu, bukan soal itu. Tapi kayak dari soal kayak ngobrol begini sama keluarga itu suatu privilege karena nggak semua orang dapat itu kan. Iya. Ngerti kan? Buah pikirnya ya. Iya kan? Kayak bener sih, gue bukan yang kayak tipikal ngobrol terus sama nyokap gue, tapi sama keluarga gue. Tapi itu gue ngambil sendiri sebenarnya, lebih ke cara gue ngelihat gerak-gerik mereka, kayak cara mereka memperlakukan kehidupan tuh gimana. Terus gue kayak emang gue dasar dirinya observer kan, ngeliatin gitu. Kayak gue ngenilai dan kayak ini, jadi kayak oh mereka kayak gitu, oke gue gitu. Soalnya kayak gue emang bukan orang yang diarahin sama keluarga gue gitu, tapi lebih ke kayak gini ya udah gue kayak gitu soalnya dia bakal kayak gini gitu. Kayak contoh kecil kayak misalkan keluarga lu ngebebasin lu untuk kayak gimana cara lu berekspresi itu satu privilege. Benar. Padahal maksudnya kayak misalkan orang-orang melihat lu secara lu atau personality lu kayak gimana tapi lu bisa kayak ambil privilege dari keluarga lu karena kayak ya udah kalau keluarga gue itu ngebebasin tuh begini, masa lu harus ngatur gue. Itu satu privilege itu menurut gue. Iya. Apalagi ya kayak hal-hal kecil tuh sebenarnya banyak yang bisa dibikin privilege, bukan soal look doang, bukan soal kayak cantik atau gantengan atau apapun itu, atau kayak bokap lu orang mana, nyokap lu orang mana gitu, bokap lu kerja apa gitu kayak. Dan gue tuh nggak bisa menilai orang kalau misalkan kayak lo tuh masih kayak bisa dibilang pakai orang tua. Masa gue bukan gimana tapi kayak yang tapi buat diri lu sendiri apa nih, ngerti nggak sih? Jadi kan duit orang tua lu, ya lu buat lu sendiri untuk menafkahi hidup lu tuh gimana, ngerti nggak sih? Gue belum bisa menilai orang itu kayak ada privilege-nya kalau dia nggak bisa value diri dia sendiri, ngerti nggak sih? Anjay. Ini mantap bos. Sikap bos. Bahasa apa tuh? Sikap. Aduh, culture shock bro. Gue culture shock sih. Gue deh kayaknya nggak tahu. Emang lah, nggak tau lah. At the end of the day, kita cuma punya hidup di dunia ini sekali. Iya, dan maksudnya kayak ini lo tambah gede, lo tuh mengatur kehidupan lo sendiri gitu loh. Kayak tanpa tangan orang tua, gimana pun kayak pada akhirnya lo sendiri, ngerti nggak sih? Dap dulu bro. Sikap. Oh gitu. Gitu teman-teman. Ngomongin apa lagi? Ya sampai 2 jam juga nggak ngapain sih. Nggak ngapain. Sebenarnya ini sih. Ini balik lagi ke topik awal ya. 2024. Itu 2048.
24 kali. 2048 gimana sih? Kagak bego. 2048 yang main kayak gituan. 24 kali 2 48. Jadi kayak 2048. Jadi semua ini cuma permainan, guys. Damn, bro. Sikap. Game over. Gimana sih? Mah aku gak ngerti filosofi lu. Sebenarnya gini ya, teman-teman. Yeah, friends. Gue tuh orangnya membuka anjing Ojan dong tulisannya bangsat. Ojan. Terus kenapa Ojan? Ojan nama gue Ojan anjing. Hah? Fauzan depannya. Oh iya. Lu panggil Ojan? Dulu enggak, gue dulu SD dipanggil Ojan. Terus sampai sekarang temen gue yang manggil Ojan namanya Rachel ada. My best friend. Ojan. Dan Ojan adalah gara-gara Ojan ya? Iya, Ojan adalah Ojan tuh gue tuh nggak pernah. Nanti orang-orang manggil gue Ojan lagi. Kagak apa sih? Ya bodoh. Ya kagak bodo amat ya. Ya nama gue RK ya seramat sih, tapi gue mau panggil RK. Yang boleh manggil Ojan cuma keluarga gue, nama Rachel ada teman gue. Yes. Nah, pokoknya nih ya filosofi hidup gue. Ini. Yaudah deh, semerdeka lu deh. Semerdeka gue ya. Semerdeka lu deh. Sebenernya gue tuh pengen 2024 tuh gue banyak keluar ini sih, keluar comfort zone. Tapi emang maksudnya lu comfort zone lu tuh kayak gimana sih? Maksudnya kalau lu bisa gambarin zona nyaman. Ya. Lu bisa mendeskripsikan zona nyaman lu tuh kayak gimana? Kayak pertemanan lu kayak gimana? Gini. Kerjaan lu kayak gimana? Oke. Karena zona nyaman itu bahaya. Bahaya. Hashtag bahaya. Apaan sih? Hashtag sikap. Terus Ilmu padi, bos. hah? Ilmu padi. Lu kebanyakan bisa rimba sekarang. Karena kemarin gue lagi nonton paduan suara nih. Demi Allah di belakang gue ada ilmu padi, respect. Gue kayak kakak kecil kan, itu lagi nonton diem gitu kan. Terus dia kayak ilmu padi. Terus tau gak sih bocah-bocah yang kalau tepuk tangan begini? Pasti lu ikut-ikutan. Terus dia kayak anjing. Dari sebelah gue terus gue anjing demi Allah. Culture shock. Hashtag sikap baru, sikap. Ilmu padi. Tapi gue pengen deh ketemu orang-orang kayak gitu. Iya, gue juga. Nah, lu kan udah bisa itu, lu ada pengalaman. Tapi momennya bukan momen yang tepat kan. Tapi maksud lu itu kan dia menjadi diri dia sendiri. Yoi, bos. Sikap. Karena kita menjunjung ke individualitasan ya, Brad. Ini kenapa tempatnya vortex sih ya? Nggak tahu aja nggak banget. Aduh, mau pipis lagi. Enggak, jangan. Gak boleh, Brad. Nggak boleh, friend. Tapi gini, comfort zone ya. Sebenarnya kenapa comfort zona nyaman tuh? Maksudnya zona nyaman tuh kayak alhamdulillah gue senang, alhamdulillah gue ini. Karena yang bikin hidup tuh seru tuh lebih ke kebebahayaannya itu kan. Keterbebahayaannya. Bahasa apa sih ya? Iya, gue Ya, bahaya, aspek bahayanya gitu. Nah, gue tuh pengen membanyakan bahaya, bos. Oh, berarti lu selama di Bandung lu nggak nemu kebahayaan itu ya? Lu Iya, karena nyaman banget, demi Allah nyaman banget. Dan yang kayak nggak bahaya, maksudnya bahaya tuh lebih ke gue tuh pengen nyari-nyari hal-hal yang mendapatkan pelajaran, tapi biasanya tuh pelajaran tuh ada cost-nya, ada harganya, yaitu konsekuensi kan. Nah, gue tuh pengen kayak tiba-tiba gue kemana, terus yang kayak gue update story, anjing si RK lagi di Afrika gitu, atau kayak anjing RK lagi di Kalimantan, woi gitu. Terus yang kayak gue pengen melakukan hal-hal itu di 2024 sebenarnya, tapi nggak tahu ya teman-teman. Nah, gue go with the flow, tapi semoga flow-nya anjing gitu. Gue flow-nya seru sih. Kalau gue bisa mendeskripsikan gue ini sekarang lagi di tengah-tengah. Jadi nggak di comfort zone, nggak di bahaya banget. Nggak bahaya banget, nggak happy banget gitu. Karena kenapa? Balik lagi, gue sekarang tuh ngebalance. Ini siap bos, sikap. Jadi gue nggak pengen kayak
gue nggak pengen yang kayak ada di zona gue seneng banget kayak sampai gue lupa dunia gitu. Bener. Kayak gue sampai lupa anjing gue hidup gitu. Terus sampai di mana gue ada di zona kayak anjing gue nggak pengen hidup lah gitu. Oh, gue ngerti. Gue nggak di zona itu karena itu gue nggak balance. Jadi Bener sih, makanya bener. jadi makanya kenapa gue tuh di 2023 gini gue 2023 tuh kayak oke, misalkan gue masuk ke lingkungan baru, kok gue nyaman banget, banget. Tapi pada Demi Allah gue mau pipis banget. ya Allah, udah deh cut, lari ya. Zona nyaman ya, zona nyaman. Zona nyaman ya. Gue mohon maaf nih, gue mau pembicaraan tapi demi Allah gue mau pipis banget. Lu mau di sebelah sini. Cover zone. Comfort zone, tapi gue lupa. Iya gue ya. Iya, jadi kayak kenapa gue bisa bilang kalau 2023 tuh gue kayak unbalance gitu. Kenapa? Karena kayak misalkan gue kerja di jor-joran gitu kan sebulan misalkan gitu. Terus habis itu gue kayak ngerasa di akhir bulannya kayak anjing gue kurang apa ya? Oh, gue kurang main gitu. Gue kurang kasih sayang atau apa? Oh, gue kurang ini nih, gue kurang apa ya? Gue kurang nyari temen kali ya atau kurang. Jadi gue lebih memfokuskan kerja aja gitu dan itu ngebikin kayak itu struggle gue sih selama 2023. Gue tuh nggak bisa komit sama diri gue kalau gue bisa balance itu gitu. Gue maksudnya tanpa sadar atau nggak sadar gue tuh nggak bisa komit sama omongan gue. Oke, gue kadang tuh gue gitu. Oke, gue harus balance hidup gue harus balance lah gitu. Tapi kayak kadang gue lupa, kadang gue kayak ya udahlah gue masih nyari duit yang penting ada ini gitu. Gue nggak mau kayak gitu sih. Sekarang kayak 2024 gue lebih kayak semua jalan bersamaan aja gitu. Jadi kayak gak ada tuh sekarang di filosofi gue. Di filosofi gue nggak ada di comfort zone, nggak ada apa-apa karena menurut gue kayak gue tuh ada di tengah-tengah aja gitu. Gue nggak ada di kanan, nggak ada di kiri. Gue nggak pengen ada di sisi kanan, nggak pengen sisi kiri. Makanya kenapa tadi gue bahas yang tadi tuh karena kayak gue melihat dua sisi sebenarnya semuanya dari kayak lingkungan kerja, lingkungan percintaan, di percintaan gue, di bagus, lingkungan anjing, pertemanan gue. Gue tuh nge-commit itu. Gue beneran serius, gue mau komit omongan gue sekarang kayak gue harus balance dan gue harus beneran jadiin realita gue tuh jadiin pikiran gue tuh sebagai realita gue. Anjing, mantap. Iya. Tapi demi Allah madep. Madep tuh kan? Madep euy. Apa sih itu? Mantap. Mantep dah gitu. Madep euy. Kayak ini ya tuh. Gue lebih kayak balance aja sih sekarang. Sama sih, retweet aja. Repost. Yoi, udah kagak X ya. Udah kagak Twitter. Tapi ya, gue pengen pengalaman baru aja sih. Gue simply pengen kayak gue haus akan pengalaman baru gitu. Bagus. Lu maksudnya kayak lu haus dengan kayak ketidaktahuan lu dengan apa namanya realita yang kayak gini lu ya lu bagus kalau lu misalkan haus dengan hal itu karena kayak semua orang, maksudnya manusia itu kan kodratnya kayak emang gampang puas kan. Iya. Dan lu tuh bisa dibilang kayak orang yang gak gampang puas karena lu pengen tahu segala hal kan. Dan gue juga gitu, gue tuh nggak pengen tahu kayak lu orang kayak gini, oke ya udah gitu. Orang lain juga gue harus pelajarin semua orang gitu loh kayak. Bener gua, sih. ya kan. Gue pengen lebih terbuka lagi sih akan apapun kesempatan itu yang gue lakukan. Dan semoga kesempatan yang akan datang itu berujung baik buat gue gitu. Amin. Walau kalau misalnya endingnya nggak baik, at least ada pelajaran dari situ. Nah, menurut gue kayak kalau misalkan gue bisa bilang tuh kalau kayak gue gagal dengan hal ini, dengan hal itu, kayak misalkan kayak gue nggak dapet job atau apapun itu, gue tuh selalu mikirnya kayak, oh ya pasti ada yang lebih baik, Benar itu teman-teman. Gue kayak gitu. Bener sama. Kalau misalnya ada suatu kegagalan ya mungkin emang nggak cocok kali waktu yang sekarang. Iya emang nggak buat gua kali. Kan, gue juga gitu sih. Anjir surgawi banget. Dan gue mencoba untuk komit gitu loh. Gue tuh orangnya yang susah komitmen sama diri gue sendiri ya. Anjay.
bukan kayak buat Orang lain atau orang lain pacaran. tapi maksudnya untuk diri gue sendiri aja gue nggak bisa pegang omongan-omongan gue gitu loh, kayak oke, gue harus hidup sehat, gue harus kayak gitu, tapi gue nggak bisa megang itu tuh bukan soal kayak gue tuh banyak waktu sebenarnya, tapi karena kayak gue distraksi gue tuh orang gampang ke distract 2023, dan kenapa kayak gue mikir kayak 2024 gue harus balance, gue harus fokus, gue harus balance, komit, fokus dan lain-lain, karena gue nggak pengen ke distract dengan hal kecil. Bener-bener. Gitu. Gue nggak pengen kayak gitu lagi sih. 2023 Gue pengen 2024 tuh ada suatu hal yang monumental. Bener. Kayak seenggaknya apa ya yang memomentumkan kayak hal yang terjadi di gue tuh yang kayak bener-bener mengubah gue banget. Yang gitu. gong gitu. Ya, yang gong gitu. Tapi sebenarnya Semoga aja tapi nggak menyakiti gue sih. Gue tuh pengen kayak. bukan itu jadi suatu pelajaran. Bos. Tapi maksud gue, kok bisa dikuncir sih? Iya lah, anjing. Dulu kayak masih segini aja. Iya gitu. Terus nih maksud gue kayak makanya kalau nanya wish gue 2024 apa, gue nggak ada wish karena itu akan terjadi di hidup gue. Gitu. Anjing, mantap gitu bos. Jadi tanpa gue harus, karena kenapa ya? Nih, gue tuh sekarang lagi produktif ini. Apa? Cewek-cewek jurnal. Yoi. Dear Mantap. diary. Dear diary. Cece jurnal ya. Jurnal Risa. Tapi itu suatu hal yang bisa merubah hidup gue loh. Tapi biasa. Karena kenapa? Karena melatih artikulasi momen kan. Jadi Ya, kayak kan? mengartikulasikan kayak apa yang terjadi dalam hari ini, hari Dan lu itu. tuh bisa nge-embrace apapun Yo. kesalahan, kelebihan lu, kayak lu bisa segila itu. Kayak yang paling gue suka tuh nulis apa, affirmation gue nih misalkan. Anjing, Nah, mantap. gue tuh bisa nulis segila apapun. Gue adalah ratu, gue adalah anak pintar, gue adalah anak orang kaya, Betul. gue tuh bisa segila itu. Dan itu maksudnya kayak kenapa gue harus meng-wish, kenapa gue harus kayak semoga itu tuh kata kalimat yang gue cegah. Kenapa? Karena seharusnya bukan semoga tapi Akan. aku akan, itu yang harus di aplikasikan hidup lo gitu loh. Kayak itu yang harus sering dengar, yang harus sering didengar. Oke, gitu kan. mungkin sekarang adalah momen dimana kita akan afirmasi kita nih. Afirmasi apa? Aku adalah lelaki pintar. Aku perempuan yang sangat berbakti. Nggak mau gue mentok. Tapi Apa anjing ngerti? tapi gue orangnya dulu kayak bodo amat gitu loh. Sekarang gue kayak oke. Dan gue tuh sekarang lebih kayak dulu tuh gue jarang senyum. Iya bener. Gue dulu kayak Karena dulu tuh intimidating tuh adalah suatu estetik. iya, sesuatu yang kayak anjing dia keren banget. Dia Iya diem padahal aja kagak keren. basi demi lo basi. Dia diem aja, Bedi. Menurut gue ya, jatuh fails. Karena kenapa? Lu harus banyak-banyak senyum sama orang karena lu bisa lu bisa kayak jadiin orang itu kayak oh ini adalah hari dia gitu. Oh lu baik sama orang, lu baik sama stranger, lu kayak lu ngomong sama ngobrol, lu senyum, lu nyapa orang, lalala. Maksudnya karena gue kerja di sebagai servis kali ya, kayak gue ketemu banyak orang dan gue ketemu banyak, kalau misalkan bisa dibilang kayak gue kerja sebagai servis tuh gue banyak ketemu manusia yang wah bermacam-macam lah, kayak yang dia misalkan udah tulisannya nih toilet tapi dia masih nanya gitu, kayak gitu-gitu. Itu hal sepele yang kayak gitu, itu gue kayak Melatih gue mencoba. ini Itu sih kesabaran. Iya, melatih kayak iya kak, gue biasanya kayak gitu. Tapi gue yang kayak sekarang Iya sih, gue tuh nih. Pokoknya 2024 tuh gue tuh benci banget sama orang-orang yang mean girl gitu loh, yang kayak yang side eye. Dan itu Apa kenapa sih dinormalisasi? anjing? Kenapa Udah kayak dinormalisasi? senyum dan kayak ya udah melakukan dengan ketabahan, kesabaran dan
dan itu merefleksikan kebahagiaan gitu loh, dan kayak oh dia orangnya bahagia. Dan yang kayak ini, gue pas yang kayak makin senyum gitu, itu tuh kembali lagi demi Allah. Balik lagi ke lu, kayak oh iya senyum hi. Dan yang kayak seru, demi kayak, Allah kalau misalnya lu kayak tiap hari sih mah, itu lu depresi. Itu kayak orang ngeliat lu juga kayak apaan sih? Iya, nih orang apaan sih? Gue lagi nanya. Dia nggak nilai lu sebagai kayak orang yang estetik gitu loh, kayak yang apaan sih? Enggak gitu, kayak kenapa juga bisa dibilang ke orang yang kayak maksudnya kayak yang penuh lembut, maksudnya kayak orang yang benar pure untuk kayak dengan cara dia ngomong dengan lemah lembut, itu kenapa bisa dibilang picky ya? Kenapa bisa kayak oh ini cewek picky gitu? Oh, pick me. Coba. Pick me. Sebenarnya sih, kadang tuh pendefinisian hal-hal tuh jadi yang kayak apa sih? Ku jadi kayak padahal mah hidup tuh nggak secetek itu ya. Padahal mah ya udah emang tuh orang yang pengen baik aja ya. Enggak, itu orang membaik, dunia aja yang otaknya negatif banget, otaknya. Lu kebanyakan lo TikTok, anjing pick me. Pick me girl, intimidating girl. Apaan sih kata gue mah? Iya kagak usah dilabel-labelin ya. Orang mah orang-orang aja ya. Iya, dia menjadi diri versi dia. Mendingan matiin HP-nya, ya udah menerima orang sebagai orang aja. Mendingan hapus TikTok kata gue. Karena kayak lu cuci otak lu. Tapi demi Allah iya sih. Soalnya kayak orang kan makin hari ini ya lihat-liatin walaupun bacaan doang, tapi karena terkonsumsi jadinya terkonsumsi gitu. Dan yang kayak konsumsi media dia cuma ya yang dia scroll gitu. Jadi kayak nggak bisa mikirin hal-hal yang dia udah tonton, cuma kayak tapi maksudnya gue nggak bisa menyalahkan itu juga sih, cuman kayak benar. Tapi kayak sebenarnya gue kadang kayak apa ya, kalau mau aja nerima terkonsumsi gitu akan media. Soalnya kayak kan kalau TikTok tuh lu nggak milih kan, video lu nggak milih ada di FYP. Dan yang kayak ya udah gitu. Tapi kan ada gue nggak setuju, tapi karena seringnya terpapar gitu jadi kayak ABCD gue gitu gue maksud gue juga yang kayak orang-orang tuh banyak banget ngambil informasi dari sosmed. Iya, nggak apa-apa, karena maksudnya kayak lu harus lebih selektif aja. Itu benar teman-teman, lebih selektif. Kenapa? Lu harus lebih selektif dengan cara lu nge-follow orang. Lu harus kayak bener-bener yang kayak oke, lu nge-follow orang nih informasinya bagus gak, valid gak, relate gak gitu. Jangan yang kayak jadi mean girls. Iya, tapi demi Allah orang-orang gue tuh benci banget kalau misalnya gue datang ke suatu tempat terus itu orang-orang ngeliatin. Jadi kayak apaan sih anjing? Gue cuma jadi gue jadi manusia doang lewat pengen beli kopi anjing, atau kalau gue pengen beli minum apa anjing. Terusnya kayak diliatin kayak iya udah anjing, gue kagak usah dilihat kayak gitu amat. Lu pikirin hal-hal yang punya lu aja gitu, kagak usah begitu amat ya. Kadang kalau emang lu pengen ngeliatin gue ya udah ngobrol, kagak usah ABCD amat, kagak usah babi bu. Nah kalau gue kebalikannya Kak, kenapa? Kalau gue kebalikannya, gue ngebalikin energi gue lagi. Jadi kayak misalkan orang ngeliatin gue nih, gue suka diliatin, oke lu ngeliatin gue gitu. Oh ya udah, gue suka diliatin. Iya, gue maksudnya gue nggak protes dalam konteks kayak jangan kayak gitu dong, tapi lebih ke lu ngapain sih gitu. Ya kayak lu ngapain sih gitu. Yeah. Kayak kalau lu begitu berasa apa ya gitu. Lu berasa Regina George apa gitu, kayak ya Allah normal aja, kayak jadi apa kayak sifat-sifat Nabi Muhammad gitu, kayak baik, sunnah kayak, Nabi lah. Iya gitu. Sunnah Nabi kayak ya udah sopan santun gitu. Liatin di pintu masuk anjing. Udah dipantau. Kayak ya udah 2024 kita meninggalkan mean girls yang kayak gitu. Kalau lu emang pengen berinteraksi, kalau lu emang pengen, kan mungkin kayak orang-orang tuh ada yang resting bitch face gitu kan. Kayak yang kayak gue ya. yang kayak emang dalam pada dasar dirinya. Tapi dari itu bisa diberantas pakai kesenyuman lu itu loh. Senyum tuh kayak obat loh. Boti. Enggak, kayak misalkan nih. Misalkan kayak lu jalan sendiri atau jalan berdua, bertiga sama temen lu, terus kayak lu lewatin orang-orang asing gitu, kayak lu
senyum permisi, minta tolong atau apa Terima gitu. kasih, itu sih. Itu kenapa berminus? Gak usah nyenggol amat anjing bisa. Kenapa aja. jadi kayak gitu kayak awas gitu. Iya, Kayak, iya. apaan sih kata gue mah? Be aja kali, be aja. Kata gue mah Ya elah nih Ya. orang begini amat. Atau bercandain aja bercandain atau enggak bilangnya lu cantik banget dah gitu. Iya kan? Kalau lu emang dalam pada dasar dirinya emang pengen nge-compliment tapi emang muka lu resting bitch face, dia udah ngomong kayak lu bajunya bagus gitu Iya dengan kan? senyum gitu. Ya udah gak usah ngeliatin sampai ini kan mengarahkan persepsi orang akan kayak ya orang apaan banget dah. Iya gitu. kan? Kayak udah Gue bingung be aja. kenapa kayak cewek yang bisa ngomong dengan lemah lembut tuh bisa dibilang pick me girl. Kenapa? Nggak bisa gitu ya? Tapi alhamdulillah teman-teman gue nggak bilang gitu, soalnya kan gue alhamdulillah Nah itu, lemah lembut. nah gue tuh ngeliatnya dari aspek ini kan, ini tiktokers ini kan gue respon deh. Iya. Ya gue memantau lah gitu. Oh kenapa ya orang-orang kok begini gitu? Kenapa lu bisa ngejudge dia pick me girl? Emang mungkin dia emang lemah, emang mungkin dia baik kali? Iya. Ngerti nggak sih? Iya kadang tuh orang tuh jarang terpapar akan orang baik beneran. Iya jadi Dia kayak cuma nonton TikTok doang aja. iya kayak lingkungan lu semin apa sih sampai lu ketemu orang yang Demi Allah, lembut iya, kayak demi gini, Allah, kayak iya. jadi yang kok ada orang seperti ini ya? Ada orang seperti ini. Oh, berarti dia pick me, berarti dia pick me. Oh, pick me. Aku mau kencing. Pokoknya 2024 adalah momen dimana kita Kencing. jadi gini teman-teman, Malu, 2024 anjing. Ini sebelum ditutup, tahan dulu ya guys. dadah. Demi apa sih masa gitu doang? Mau gimana nih?